Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang resmi diluncurkan oleh Kemendikbud pada episode ke-15 Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka disusun berdasarkan konsep Merdeka Belajar. Yuk, kenali lebih lanjut implementasi kurikulum Merdeka di SDIT plus Kurtuba. Halo guru, materi ini memberikan penjelasan tentang implementasi kurikulum Merdeka di SDIT plus Kurtuba. Materi ini juga menyertakan beberapa contoh untuk setiap konsep yang disediakan. Anda dapat mendiskusikan bagaimana konsep ini diterapkan dalam situasi nyata di SDIT plus Kurtuba, menyumbangkan inovasi dan kreativitas, memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun. Sampaikan catatan dan contoh tambahan sesuai data dan kebutuhan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang 1. Kerangka dasar kurikulum, 2. Struktur kurikulum, dan 3. Prinsip pembelajaran serta asesmen. Latar belakang. Hasil survei PISA tahun 2018 menunjukkan 60% sampai dengan 70% peserta didik di Indonesia masih berada di bawah standar kemampuan minimum dalam sains, matematika, dan membaca. Untuk keluar dari kondisi tersebut dan menjamin tercapainya hasil belajar holistik peserta didik, perlu disusun mekanisme implementasi kurikulum Merdeka di SDIT plus Kurtuba, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Tujuan dari pengembangan kurikulum ini adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan nasional pendidikan kita, yaitu meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, tujuan yang sesuai dengan cita-cita Yayasan Sekolah Islam Kurtuba, yaitu mentauhidkan Allah, taat beribadah, pembelajaran terintegrasi Al-Quran dan Sunnah, serta lingkungan sekolah berperadaban Islam. Oke, kita masuk pada materi inti. Kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengerahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran dan asesmen. Ada 3 landasan utama yang dijadikan kerangka dasar pada kurikulum, yaitu landasan pertama, struktur kurikulum, landasan yang kedua, capaian pembelajaran, dan landasan yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Ketiga landasan utama inilah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam proses pengembangan dan pembelajaran. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Kegiatan utama dalam struktur kurikulum terdiri dari 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis intrakurikuler dan pembelajaran proyek. Struktur kurikulum di SDIT plus Kurtuba mengembangkan muatan pelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik sekolah Islam Kurtuba, lingkungan masyarakat, sumber daya manusia, dan tingkat kompetensi peserta didik. Mengelola muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menstruktur muatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran dan tidak melanjutkan penggunaan pendekatan tematik yang ada pada kurikulum 2013. Struktur muatan pembelajaran SDIT plus Kurtuba berdasarkan fase dapat dilihat sebagai berikut. Fase A atau kelas 1 sampai kelas 2 meliputi mata pelajaran PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, Seni Budaya, Al-Quran, dan Hadis. Pada fase B, kelas 3 dan kelas 4 meliputi mata pelajaran PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika,
PJOK, seni budaya, Al-Quran dan hadis, tauhid, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah, informatika, dan IPAS. Pada pembelajaran informatika, sudah diajarkan mulai di kelas 3 SD IT Plus Kurtoba sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat ini yang mengharuskan peserta didik paham dengan teknologi informasi dan komunikasi. Fase C, kelas 5 dan kelas 6 meliputi mata pelajaran PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, Seni Budaya, Al-Quran dan Hadis, Tauhid, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Daerah, Informatika, dan IPAS. Pada mata pelajaran Seni Budaya di setiap fasenya, SD IT Plus Kurtoba memilih fokus materi pada seni rupa. Struktur beban ajar. Pemerintah telah mengatur beban ajar yang dialokasikan berdasarkan per tahun dan tidak lagi dialokasikan berdasarkan per pekan atau per minggu. Hal ini berdampak pada pengaturan jadwal pembelajaran yang dapat disusun secara lebih fleksibel. Oleh karena itu, SD IT Plus Kurtoba berinovasi menstruktur beban ajar sebagai berikut. Alokasi waktu pelajaran SD kelas 1 pada semester 1. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, alokasi waktu per semesternya adalah 54 jam. Al-Quran dan hadis juga 54 jam. Bahasa Indonesia 216 jam. Matematika 144 jam. Pendidikan jasmani dan olahraga 96 jam. Perlu diketahui bahwa alokasi waktu bahasa Indonesia dan matematika itu dihabiskan pada semester 1, sehingga nanti di semester 2 bahasa Indonesia dan matematika tidak lagi diajarkan. Hal ini dilakukan karena agar supaya peserta didik bisa lebih fokus pada materi literasi dan juga numerasi, sehingga harapannya kelak di semester 2 peserta didik sudah mampu membaca dan berhitung dengan baik. Selanjutnya, alokasi waktu mata pelajaran SD kelas 1 semester 2. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, alokasi per semesternya yaitu 54 jam. Al-Quran dan hadis juga 54 jam. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 128 jam, pendidikan jasmani olahraga 96 jam, dan seni budaya 96 jam. Nah, yang perlu diketahui adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga seni budaya yang tadinya tidak diajarkan di semester 1, sekarang diajarkan di semester 2 dengan jam yang jauh lebih banyak dari mata pelajaran lainnya. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan capaian pembelajaran, yaitu prinsip pertama, nilai agama dan budi pekerti, prinsip kedua, jati diri, dan prinsip yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan STEAM. SD IT Plus Kurtoba telah menyusun capaian pembelajaran yang sesuai dengan tahap kompetensi dan perkembangan peserta didik. Capaian pembelajaran ini tertuang pada muatan materi pembelajaran lokal yang berdiri sendiri, yang tidak disusun oleh pemerintah, seperti capaian pembelajaran tauhid, capaian pembelajaran Al-Quran dan hadis, capaian pembelajaran bahasa daerah, dan capaian pembelajaran bahasa Arab, yang terlampirkan pada proposal implementasi kurikulum merdeka. Prinsip pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran di SD IT Plus Kurtoba dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik
berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip asesmen. Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Terima kasih. Baca selengkapnya tentang implementasi kurikulum merdeka di sini, yaitu di surat keputusan Kemendikbud dan YouTube channel Kemendikbud pada episode ke-15 Merdeka Belajar.